Tiba-tiba ibu mertua datang dan berkata, "Menantu perempuan, sekarang kembali ke rumah ibumu selama beberapa hari." "Mengapa aku harus kembali ke rumah ibuku? Bukankah adik perempuanmu baru saja melahirkan? Jadi biarkan dia tinggal di rumahmu selama beberapa hari." "Bu, aku tidak bisa, bukannya kamu tahu jika aku baru saja kembali. Dan aku juga harus menjemput anakku sekolah setiap hari. Bagaimana ini? Bisakah kamu menunggu sampai anakku libur sekolah? Jika kamu tidak kembali ke rumah ibumu. Lalu di mana adik perempuanmu tinggal? Bukankah adik perempuanku punya rumah sendiri?" "Ada, tapi adik perempuanmu, keluarganya berasal dari pedesaan. Lagian sekarang musim panas, jadi banyak nyamuk di pedesaan. Aku tak mau jika cucu kecilku tergigit nyamuk." "Bu, anak adik perempuan itu masih kecil. Bukankah anak yang kulahirkan adalah cucumu juga kamu pilih kasih?" "Sudah, jangan sebut gadis bau itu padaku. Aku marah ketika mendengar dia." "Bu, ada apa dengan anak perempuanku? Lalu bagaimana nanti jika aku pulang dan anak-anakku masih sekolah?" "Itu urusanmu. Kalau tidak, berhenti saja sekolahnya. Lalu biarkan saja dia tinggal di rumah ibumu." "Apa maksudmu dengan tatapan seperti itu? Pergi sekarang." Lalu sang ibu mertua dengan paksa menyuruh si menantu keluar dari rumah, baru saja membuka pintu. Ternyata sang anak sudah pulang. Lalu ia bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" "Suami, kebetulan kamu sudah kembali." "Entah mengapa dia bersikeras agar aku kembali ke rumah ibuku." "Mari kita masuk ke rumah dulu, Ibu. Kamu datang ke sini juga." "Bu, ini bukan tahun baru, ini juga bukan hari Imlek. Kenapa kau harus menyuruh Linda tinggal di rumah ibunya? Anaknya juga masih sekolah dan dia harus menjemputnya setiap hari. Saudaraku, di kampung halamanku begitu banyak nyamuk saat musim panas seperti ini. Apa aku tak boleh datang dan tinggal selama 2 hari di sini? Kau sudah menikah dan punya rumah sendiri, kan? Dan aku juga tidak bilang jika kamu tak boleh tinggal di sini selama 2 hari. Tapi kenapa harus mengusir kakak iparmu? Hei, jika dia tak kembali, di mana adik perempuanmu tinggal?" "Dia tinggal dimanapun dia suka." "Bu, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Rumah ini dibeli ibu mertuaku sebelum kami menikah. Lalu apa hakmu mengusir kami berdua? Saya adalah ibu dari keluarga ini, dan saya memiliki keputusan akhir. Kamu adalah ibuku, itu benar. Tapi kamu hanya menyukai cucu sulungmu, bisakah kamu membawanya ke rumahmu? Rumah tangga apa yang kamu ingin jalani di rumah kami? Sekarang aku hanya akan bertanya kepadamu, bisa kamu kosongkan rumah ini untukku hari ini?" "Bu, aku minta maaf. Aku tidak bisa mengosongkan rumah ini hari ini, Ibu. Tapi jika dia cuma makan, minum, dan mengambil apapun di rumah kami, itu tidak masalah. Tapi aku tidak setuju jika harus mengosongkan rumah. Aku menyalahkanmu hari ini, aku menyesal sudah melepaskanmu, malah kamu tidak pergi, dan sekarang kamu membuat anakku marah." Lalu sang ibu ingin memukul sang menantu, untung sang anak menghentikannya. "Bu, Anda benar-benar ingin memukuli menantu perempuan Anda sendiri demi cucu sulung Anda. Apakah Anda lupa ketika Anda berbaring di rumah sakit? Bagaimana Linda merawat Anda dan melayani Anda? Dia adalah menantu perempuan saya, kemudian merawat saya. Bukankah itu yang seharusnya dia lakukan?" "Bu, wajar saja jika Anda mengatakan itu. Kalau kamu memang berkata seperti itu, maka jangan salahkan anakmu karena tidak berbakti. Karena kamu sekarang sudah memiliki cucu sulung, dan kamu tak menyukai anakku. Jadi silakan kamu pergi dan bawa cucu sulungmu." "Aduh, haha ya Tuhan, anakku yang tidak berbakti mengatakan hal seperti itu. Tidak ada yang akan mendukungmu jika kamu melakukan ini. Kalian semua melihat apa yang terjadi pada keluargaku barusan, kan? Bagaimana menurut kalian?